Malam itu, hujan turun deras di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Di dalam rumah itu duduk seorang pria bernama Arman. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur. Di tangannya ada sebuah ponsel yang layarnya terus menyala. Di layar itu terlihat angka-angka kekalahan dari judi online. Arman mengacak rambutnya dengan frustasi. Kenapa kalah terus? Di meja kecil di depannya ada beberapa kertas. Semua adalah tagihan hutang. Ada hutang dari pinjaman online. Ada hutang dari teman. Bahkan ada hutang dari rentenir desa. Jumlahnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Arman menatap layar ponselnya lagi. Saldo rekeningnya tinggal sedikit. Ia sudah mencoba berkali-kali menang di judi. Awalnya ia hanya mencoba karena teman-temannya bilang bisa cepat kaya. Namun sekarang, hidupnya justru hancur. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Arman langsung gemetar. Nama yang muncul di layar membuat wajahnya semakin pucat. Pak Hendra, rentenir. Dengan tangan gemetar ia menjawab telepon itu. Suara kasar langsung terdengar dari ujung telepon. Arman, hutangmu sudah jatuh tempo. Arman menelan ludah. Saya masih butuh waktu, Pak. Namun suara di telepon langsung membentak. Waktu apa lagi? Kamu sudah janji minggu lalu. Arman hanya bisa diam. Jantungnya berdetak sangat cepat. Suara rentenir itu kembali terdengar. Kalau besok kamu tidak bayar, rumahmu akan kami ambil. Telepon langsung ditutup. Arman menjatuhkan ponselnya ke meja. Tubuhnya lemas. Rumah kecil itu satu-satunya harta yang ia miliki. Kalau rumah itu hilang, ia tidak tahu harus tinggal di mana. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia merasa hidupnya sudah benar-benar hancur. Namun tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Arman mengangkat kepala. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang datang malam-malam begini? Arman berjalan perlahan menuju pintu. Ketika pintu dibuka, di depan rumah berdiri seorang pria tua yang tidak ia kenal. Pria itu tersenyum aneh, matanya tajam. Lalu pria itu berkata pelan, "Kalau kamu butuh uang cepat, aku tahu caranya." Arman langsung terdiam. Cara apa? Pria tua itu tersenyum lebih lebar. Lalu ia berbisik, "Pesugihan." Angin malam tiba-tiba bertiup dingin. Lampu rumah berkedip pelan. Dan saat itulah, Arman belum tahu bahwa malam itu akan mengubah hidupnya selamanya. Hujan di luar rumah masih turun pelan. Arman berdiri di depan pintu sambil menatap pria tua yang tidak ia kenal. Wajah pria itu terlihat aneh. Matanya tajam, senyumnya tipis namun membuat merinding. Arman akhirnya bertanya pelan, "Bapak siapa?" Pria tua itu tertawa kecil. "Anggap saja aku orang yang bisa membantumu keluar dari masalah." Arman mengerutkan kening. "Kamu tahu tentang hutangku?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Seluruh desa sudah tahu." Arman langsung menunduk malu. Ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Pria tua itu kemudian berkata lagi, "Kalau kamu terus begini, besok rumahmu akan diambil." Kata-kata itu membuat dada Arman semakin sesak. Ia memegang kepalanya. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Pria tua itu melangkah sedikit mendekat. "Makanya aku datang." Ia menatap Arman dengan serius. "Ada cara untuk mendapatkan uang dalam waktu cepat." Arman langsung menatap pria itu. "Cara apa?" Pria tua itu berbisik pelan. "Pesugihan." Arman langsung merinding. Ia pernah mendengar cerita tentang pesugihan. Orang-orang bilang itu cara mendapatkan kekayaan dengan bantuan makhluk gaib. Namun selalu ada harga yang harus dibayar. Arman ragu, itu cuma cerita. Pria tua itu tersenyum. Banyak orang di desa ini yang kaya karena cara itu. Arman mulai berpikir,
Bayangan hutang-hutang yang menumpuk muncul di kepalanya. Rumah yang akan disita, ancaman dari rentenir, semua membuat pikirannya kacau. Pria tua itu kemudian berkata lagi, "Kalau kamu ikut denganku malam ini, semua hutangmu bisa lunas." Arman menelan ludah. Harus bagaimana? Pria tua itu menunjuk ke arah jalan desa yang gelap. "Kita pergi ke tempatnya." Arman masih ragu, namun tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi. Pesan masuk dari rentenir. Isi pesannya membuat darah Arman dingin. "Besok pagi kami datang ambil rumahmu." Arman langsung mengepalkan tangannya. Ia merasa tidak punya pilihan lagi. Akhirnya ia berkata pelan, "Baik, aku ikut." Pria tua itu tersenyum lebar. Keputusan yang bagus. Beberapa menit kemudian, Arman dan pria tua itu berjalan keluar dari desa. Mereka berjalan menuju hutan gelap di belakang desa. Jalan setapak di sana sangat sepi. Tidak ada lampu, hanya cahaya bulan yang redup. Suara serangga malam terdengar di mana-mana. Semakin jauh mereka berjalan, hutan terasa semakin dingin. Arman mulai merasa tidak nyaman. "Masih jauh," pria tua itu menjawab pelan. "Sebentar lagi." Namun tiba-tiba, dari dalam hutan terdengar suara aneh. Seperti seseorang tertawa pelan. Arman langsung berhenti. "Bapak dengar itu?" Pria tua itu hanya tersenyum. "Jangan takut, penunggu tempat itu sudah tahu kita datang." Arman langsung merinding, namun pria tua itu menunjuk ke depan. Di kejauhan, di tengah hutan, terlihat sebuah rumah kayu tua yang sangat gelap. Lampunya redup, namun suasananya terasa sangat menyeramkan. Pria tua itu berkata pelan, "Disitulah tempat pesugihannya." Arman berdiri di depan rumah kayu tua itu. Rumah itu terlihat sangat tua. Dindingnya penuh lumut, atapnya sebagian sudah rusak. Lampu minyak kecil tergantung di depan pintu. Cahayanya redup dan bergoyang tertiup angin. Suasana hutan di sekitarnya sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara hewan, hanya suara angin yang berhembus pelan. Arman mulai merasa takut. Tempat ini benar-benar tempat pesugihan. Pria tua di sampingnya mengangguk. Sudah puluhan tahun tempat ini dipakai. Arman menelan ludah. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di hatinya. Namun ia sudah terlanjur datang jauh ke dalam hutan. Pria tua itu kemudian membuka pintu rumah kayu itu. Suara pintu berderit panjang. Udara dingin langsung keluar dari dalam rumah. Arman merinding. Ketika ia masuk ke dalam, ruangan itu sangat gelap. Hanya ada beberapa lilin yang menyala di lantai. Di tengah ruangan terdapat sebuah lingkaran aneh. Lingkaran itu digambar dengan arang hitam. Di dalamnya ada mangkuk tanah liat. Mangkuk itu berisi cairan merah gelap. Arman langsung bertanya dengan suara pelan, "Itu apa?" Pria tua itu menjawab santai, "Darah ayam." Arman semakin merinding. Di dinding rumah juga terlihat banyak tulisan aneh. Seperti simbol-simbol ritual, pria tua itu berjalan ke tengah ruangan. Ia menyalakan beberapa lilin lagi. Cahaya lilin membuat bayangan bergerak di dinding. Suasana semakin menyeramkan. Arman mulai merasa tidak tenang. Apakah ini aman? Pria tua itu menatapnya. "Kalau kamu takut, kamu bisa pulang sekarang." Namun Arman langsung teringat hutangnya. Rumah yang akan disita, ancaman dari rentenir. Ia mengepalkan tangannya. "Aku tidak punya pilihan." Pria tua itu tersenyum tipis. "Bagus." Ia menunjuk lingkaran hitam di lantai. "Duduk di sana." Arman berjalan perlahan. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia duduk di tengah lingkaran itu. Pria tua itu kemudian mulai membaca sesuatu. Bahasanya aneh, seperti mantra kuno. Angin di dalam rumah tiba-tiba berhembus. Padahal semua pintu tertutup,
Lilin-lilin mulai berkedip, api mereka bergerak tidak normal. Arman mulai merasa sangat dingin. Bulu kuduknya berdiri. Pria tua itu berkata, pelan, sebentar lagi, penunggunya akan datang. Arman langsung menatapnya. Penunggu. Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya terus membaca mantra. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Seperti seseorang berjalan pelan di tanah. Arman langsung menoleh ke pintu. Namun pintu itu masih tertutup. Langkah kaki itu semakin dekat. Jantung Arman berdetak sangat keras. Lalu, pintu rumah itu tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin masuk ke dalam rumah. Semua lilin hampir padam, dan di pintu rumah itu berdiri sebuah sosok tinggi yang sangat menyeramkan. Matanya merah menyala, tubuhnya hitam seperti bayangan. Arman langsung gemetar hebat. Pria tua itu berbisik pelan, "Itulah penunggu pesugihan." Sosok hitam itu berdiri di ambang pintu rumah tua. Tubuhnya sangat tinggi, hampir menyentuh bagian atas pintu. Kulitnya hitam pekat seperti bayangan. Namun yang paling menyeramkan adalah matanya yang merah menyala. Arman langsung gemetar, tangannya dingin, tubuhnya terasa lemas. Ia bahkan hampir tidak bisa berdiri. Pria tua di sampingnya justru terlihat tenang. Ia menundukkan kepala sedikit kepada makhluk itu, seolah memberi hormat. Lalu pria tua itu berkata pelan, "Dia yang ingin membuat perjanjian." Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan masuk ke dalam rumah. Langkahnya berat, setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. Udara di dalam rumah menjadi sangat dingin. Arman merasa seperti tidak bisa bernapas. Makhluk itu berhenti tepat di depan lingkaran tempat Arman duduk. Matanya menatap Arman tanpa berkedip. Kemudian terdengar suara berat keluar dari mulutnya. Namun anehnya, mulut makhluk itu tidak bergerak. "Kau ingin kaya?" Suara itu seperti bergema di seluruh ruangan. Arman menelan ludah. Makhluk itu tertawa pelan. Tawanya terdengar sangat menyeramkan. Banyak manusia datang ke sini dengan keinginan yang sama. Arman mulai gemetar, namun bayangan hutang yang menumpuk membuatnya tetap bertahan. Makhluk itu melanjutkan, "Aku bisa memberimu uang sebanyak yang kau inginkan." Mata Arman langsung terbuka lebar. "Benarkah?" Makhluk itu mengangguk pelan. "Namun, selalu ada harga." Arman langsung terdiam. Ia sudah menduga hal itu. Namun tetap saja hatinya terasa takut. "Harga apa?" Makhluk itu menunjuk mangkuk darah di lantai. Perjanjian pertama. Pria tua yang sejak tadi diam lalu mengambil sebuah pisau kecil. Pisau itu diserahkan kepada Arman. Arman langsung mundur sedikit. "Untuk apa ini?" Pria tua itu berkata pelan. "Potong jarimu. Biarkan darahmu jatuh ke mangkuk itu." Arman menatap pisau itu dengan tangan gemetar. Namun makhluk pesugihan berkata lagi, "Setelah darahmu jatuh, perjanjian akan dimulai." Arman ragu, namun pikirannya kembali dipenuhi hutang. Ancaman rentenir, rumah yang akan disita. Akhirnya ia menggigit bibirnya, lalu dengan tangan gemetar, ia menyayat sedikit jarinya. Darah merah langsung keluar. Beberapa tetes darah jatuh ke mangkuk. Begitu darahnya menyentuh mangkuk, cairan di dalam mangkuk tiba-tiba mendidih sendiri. Lilin-lilin di ruangan berkedip sangat cepat. Angin berputar di dalam rumah. Makhluk itu tersenyum lebar. Perjanjian sudah dimulai. Namun kemudian makhluk itu berkata lagi dengan suara berat, "Namun ada satu syarat yang belum kau tahu." Arman langsung menatapnya dengan takut. "Apa syaratnya?" Makhluk itu menjawab pelan, dan kata-katanya membuat darah Arman dingin. "Setiap kekayaan yang kau terima harus dibayar dengan nyawa orang di sekitarmu."
Kata-kata makhluk pesugihan itu masih terngiang di kepala Arman. Setiap kekayaan yang kau terima, harus dibayar dengan nyawa orang di sekitarmu. Arman langsung membeku, tubuhnya gemetar. Nyawa orang lain, makhluk bermata merah itu menatapnya tajam. Semua kekayaan selalu punya harga. Arman mulai panik. Tidak, aku tidak mau membunuh siapapun. Namun makhluk itu tertawa pelan. Tawanya menggema di dalam rumah kayu tua. Kau tidak perlu membunuh mereka. Takdir akan mengambilnya. Arman tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, angin di dalam rumah tiba-tiba berhenti. Semua lilin kembali stabil. Makhluk itu perlahan berjalan mundur menuju pintu. Tubuhnya kembali tertutup bayangan gelap. Sebelum menghilang, ia berkata pelan, mulai malam ini, kekayaan akan datang kepadamu. Lalu sosok itu menghilang ke dalam kegelapan hutan. Rumah kayu itu kembali sunyi. Arman masih duduk di tengah lingkaran dengan wajah pucat. Pria tua di sampingnya tersenyum kecil. Selamat, sekarang kau sudah menjadi bagian dari perjanjian. Arman masih gemetar. Apakah ini benar-benar akan memberiku uang? Pria tua itu hanya tertawa. Kau akan melihatnya sendiri. Beberapa saat kemudian, mereka keluar dari rumah pesugihan itu. Mereka berjalan kembali menuju desa. Langit sudah hampir pagi. Kabut tipis mulai turun di hutan. Arman masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Namun ketika ia sampai di rumahnya, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Di depan pintu rumahnya, terdapat sebuah tas hitam besar. Arman langsung berhenti. Apa itu? Ia membuka tas itu perlahan. Matanya langsung melebar. Di dalam tas itu, terdapat tumpukan uang yang sangat banyak. Arman hampir tidak percaya. Tangannya gemetar saat memegang uang itu. Ini benar-benar uang. Jumlahnya sangat banyak, cukup untuk membayar semua hutangnya. Arman tertawa lega, aku selamat, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba dari rumah tetangganya terdengar suara teriakan. Arman langsung menoleh. Beberapa orang mulai berkumpul di rumah tetangga sebelah. Seorang ibu terlihat menangis histeris. Arman berjalan mendekat dengan bingung. Ada apa? Salah satu warga berkata dengan wajah panik. Pak Budi meninggal mendadak. Arman langsung terdiam. Pak Budi adalah tetangganya. Orang yang sangat sehat. Kemarin bahkan masih terlihat bekerja di sawah. Namun sekarang, ia meninggal secara tiba-tiba. Arman tiba-tiba teringat kata-kata makhluk pesugihan. Kekayaanmu dibayar dengan nyawa orang di sekitarmu. Tubuh Arman langsung dingin. Ia perlahan menoleh ke arah tas uang di tangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai merasa sangat takut dengan kekayaan itu. Pagi itu suasana desa terasa sangat tegang. Rumah tetangga Arman dipenuhi warga. Orang-orang berbisik-bisik membicarakan kematian mendadak Pak Budi. Arman berdiri di antara mereka dengan wajah pucat. Di dalam kepalanya terus teringat kata-kata makhluk pesugihan semalam. Kekayaanmu dibayar dengan nyawa orang di sekitarmu. Arman mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mungkin. Namun ketika ia pulang ke rumah, tas hitam berisi uang itu masih ada di meja. Jumlahnya benar-benar sangat banyak. Arman mulai menghitung uang itu dengan tangan gemetar. Setelah dihitung, jumlahnya cukup untuk melunasi semua hutangnya. Arman langsung mengambil beberapa ikat uang. Ia pergi menemui rentenir desa. Beberapa jam kemudian, Arman sudah berdiri di depan rumah rentenir itu. Ia mengetuk pintu. Beberapa saat kemudian pintu terbuka. Rentenir itu menatap Arman dengan wajah sinis. Kamu datang buat apa? Arman mengeluarkan uang dari tasnya. Aku datang untuk melunasi hutangku. Rentenir itu langsung terdiam.
Matanya membelalak ketika melihat tumpukan uang itu. "Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini?" Arman tidak menjawab, ia hanya menyerahkan uang itu. Setelah menghitungnya beberapa menit, rentenir itu tersenyum. "Hutangmu lunas." Arman merasa sangat lega, beban yang selama ini menghancurkan hidupnya akhirnya hilang. Namun ketika Arman keluar dari rumah rentenir, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di ujung jalan desa, ia melihat pria tua yang mengajaknya ke pesugihan semalam. Pria itu berdiri di bawah pohon, menatap Arman dengan senyum tipis. Arman langsung mendekatinya. "Aku sudah dapat uangnya." Pria tua itu mengangguk. "Tentu saja, perjanjianmu sudah dimulai." Arman menatapnya dengan serius. "Pak Budi meninggal tadi pagi." Pria tua itu hanya tertawa kecil. "Itu baru awal." Arman langsung marah. "Awal apa?" Pria tua itu menatapnya tajam. "Semakin banyak uang yang kau dapat, semakin banyak korban yang jatuh." Tubuh Arman langsung terasa dingin. "Apa maksudnya?" Pria tua itu melangkah mendekat. "Pesugihan tidak pernah memberi tanpa mengambil." Lalu pria tua itu menunjuk tas uang di tangan Arman. "Setiap uang yang kamu pakai, akan ada seseorang yang mati." Arman langsung gemetar. Ia mulai menyesali keputusannya. Namun pria tua itu berkata lagi dengan suara pelan, "Sekarang kau sudah terikat, kau tidak bisa berhenti." Arman menatapnya dengan panik. Bagaimana cara menghentikannya? Pria tua itu tersenyum aneh. Namun sebelum ia menjawab, tiba-tiba dari arah desa terdengar suara orang-orang berteriak lagi. "Ada yang pingsan." Arman dan pria tua itu menoleh. Beberapa warga berlari menuju rumah lain. Seseorang terlihat dibawa keluar dengan tubuh lemas. Seorang wanita tua menangis histeris. "Suami saya tiba-tiba jatuh." Arman langsung merasa jantungnya berhenti. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Pria tua itu berbisik pelan di telinganya. Korban kedua sudah datang. Arman langsung menoleh ke arah pria tua itu. Namun pria itu sudah tidak ada di sana. Siang itu desa masih ramai membicarakan kejadian aneh. Dalam satu hari, 2 orang tiba-tiba jatuh sakit secara mendadak. Salah satunya bahkan harus dilarikan ke rumah sakit. Arman berjalan pulang dengan langkah berat. Pikirannya kacau. Kata-kata pria tua dan makhluk pesugihan terus terngiang di kepalanya. "Setiap uang yang kamu pakai, akan ada seseorang yang mati." Arman mulai ketakutan. Namun ketika ia sampai di rumah, tas uang itu masih ada di meja. Jumlahnya tetap banyak, seolah tidak pernah berkurang. Arman menatap tas itu dengan wajah pucat. Ini semua karena uang ini. Ia duduk di kursi dengan lemas. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Arman terkejut. Pesan masuk dari bank. Ia membuka pesan itu. Isi pesan membuat matanya melebar. "Saldo rekening Anda bertambah 50 juta. Arman langsung panik. Apa? Padahal ia tidak melakukan apa-apa. Namun uang terus datang dengan sendirinya. Arman langsung berdiri. "Aku tidak mau ini." Ia mengambil tas uang itu, berniat membuangnya ke sungai di belakang desa. Namun ketika ia membuka pintu rumah, angin dingin tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Lampu di rumah berkedip. Arman langsung merinding. Tiba-tiba terdengar suara berat di belakangnya. Suara yang sangat ia kenal. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Arman langsung menoleh cepat. Tubuhnya gemetar hebat. Di sudut ruangan, berdiri makhluk hitam bermata merah itu. Tubuhnya lebih jelas terlihat sekarang. Tinggi, kurusan, kulitnya hitam seperti bayangan. Arman mundur perlahan. "Aku tidak mau uang ini lagi." Makhluk itu tertawa pelan. Tawanya membuat udara terasa semakin dingin. Manusia selalu berkata begitu setelah semuanya terlambat.
Arman hampir menangis. "Tolong hentikan ini." Makhluk itu berjalan perlahan mendekat. Langkahnya sangat pelan, namun setiap langkah membuat jantung Arman berdetak semakin keras. Makhluk itu berhenti tepat di depan Arman. Matanya menatap tajam. "Selama kau hidup, perjanjian ini tetap berjalan." Arman langsung jatuh terduduk. "Berarti orang-orang akan terus mati." Makhluk itu menjawab dengan suara berat. "Selama kekayaanmu terus datang." Tiba-tiba makhluk itu menghilang begitu saja. Lampu kembali normal, angin berhenti, rumah kembali sunyi. Arman duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Namun belum sempat ia berpikir. Dari luar rumah terdengar suara orang berteriak lagi. "Cepat ke sini." Arman berjalan keluar dengan langkah lemah. Beberapa warga berkumpul di ujung jalan. Seorang pria terlihat tergeletak di tanah. Tidak bergerak, orang-orang mulai panik. Seorang warga berkata dengan suara gemetar, "Dia meninggal." Arman langsung merasa dunia berputar. Karena orang yang meninggal itu adalah temannya sendiri. Sore itu suasana desa menjadi sangat mencekam. Dalam 2 hari saja, sudah beberapa orang jatuh sakit mendadak. Bahkan ada yang meninggal secara tiba-tiba. Warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Arman berjalan pulang dengan wajah pucat. Keringat dingin terus mengalir di wajahnya. Ia tahu semua ini terjadi karena dirinya. Karena pesugihan yang ia lakukan. Begitu sampai di rumah, Arman langsung mengunci pintu. Ia duduk di kursi dengan tubuh gemetar. Di meja depan masih ada tas hitam berisi uang. Namun kini uang itu terasa seperti kutukan. Arman memegang kepalanya. Apa yang harus aku lakukan? Ia tidak bisa membiarkan orang-orang terus mati. Tiba-tiba Arman teringat sesuatu. Pria tua yang membawanya ke rumah pesugihan. Mungkin pria itu tahu cara menghentikannya. Arman langsung berdiri. Ia keluar dari rumah dan mulai mencari pria tua itu. Namun sampai malam, ia tidak menemukan pria itu dimanapun. Arman mulai putus asa. Langit mulai gelap. Lampu-lampu rumah di desa mulai menyala. Arman berjalan tanpa arah. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah musola kecil di pinggir desa. Di depan musola itu duduk seorang kiai tua. Kiai itu sedang membaca kitab dengan tenang. Arman berhenti. Ia ragu untuk mendekat, namun akhirnya ia memberanikan diri. "Pak Kiai." Kiai itu mengangkat kepala. Tatapannya lembut namun tajam. "Ada apa, Nak?" Arman langsung duduk di depannya. Wajahnya penuh ketakutan. "Saya sudah melakukan sesuatu yang salah." Kiai itu menatap Arman dalam-dalam. "Pesugihan." Arman langsung terkejut. "Bagaimana Bapak tahu?" Kiai itu menghela napas pelan. "Aku sudah melihat banyak orang datang dengan masalah seperti itu." Arman langsung menunduk. Air matanya hampir jatuh. Orang-orang di desa mulai meninggal. "Semua karena saya." Kiai itu berkata dengan suara tenang. "Pesugihan selalu meminta tumbal." Arman menatap kiai itu dengan panik. Apakah ada cara menghentikannya? Kiai itu diam beberapa detik. Wajahnya terlihat serius. "Ada satu cara." Arman langsung berdiri. "Apa itu?" Kiai itu menatap Arman dengan tajam. "Perjanjian itu harus dikembalikan." Arman bingung. "Maksudnya?" Kiai itu berkata pelan. "Kamu harus kembali ke tempat pesugihan itu dan menghadapi makhluk yang membuat perjanjian denganmu." Arman langsung merinding. Ia masih ingat makhluk hitam bermata merah itu. "Apa yang harus saya lakukan di sana?" Kiai itu berkata dengan suara berat. "Kalau kamu ingin menghentikan pesugihan itu, kamu harus siap kehilangan semuanya." Arman menelan ludah. "Termasuk uang itu?" Kiai itu mengangguk. "Bukan hanya uang." Kiai itu menatap Arman lebih dalam, lalu berkata pelan, "Termasuk nyawamu."
Arman langsung membeku. Namun di dalam hatinya, ia tahu itu mungkin satu-satunya cara menghentikan semua ini. Malam itu langit sangat gelap. Awan hitam menutupi bulan. Angin malam berhembus dingin di desa. Arman berjalan keluar dari rumahnya dengan langkah berat. Di tangannya ia membawa tas hitam berisi uang pesugihan. Uang yang kini terasa seperti kutukan. Sebelum pergi, ia sempat menatap rumah kecilnya. Rumah yang hampir hilang karena hutang. Namun justru karena rumah itu, ia masuk ke jalan pesugihan. Arman menarik napas panjang. Aku harus menghentikan ini. Ia kemudian berjalan menuju hutan di belakang desa. Hutan itu terlihat jauh lebih menyeramkan malam itu. Kabut tipis mulai turun. Suara serangga malam terdengar samar. Langkah Arman terasa berat, namun ia terus berjalan. Ia ingat jalan menuju rumah pesugihan itu. Semakin dalam ia masuk ke hutan. Suasana terasa semakin dingin. Beberapa kali Arman merasa seperti sedang diawasi. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Setelah hampir setengah jam berjalan, akhirnya Arman melihat sesuatu di kejauhan. Di antara pepohonan, terlihat rumah kayu tua itu. Lampu minyak kecil masih menyala di depan pintu. Cahayanya redup seperti malam sebelumnya. Jantung Arman mulai berdetak sangat cepat. Ia berjalan perlahan mendekati rumah itu. Namun tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di depan rumah itu, berdiri pria tua yang dulu membawanya ke tempat ini. Pria itu berdiri dengan tenang, seolah sudah menunggu kedatangannya. Arman langsung menghampirinya. Saya datang untuk menghentikan semuanya. Pria tua itu tersenyum aneh. Aku sudah tahu kau akan kembali. Arman mengangkat tas uang di tangannya. Aku tidak mau uang ini lagi. Orang-orang sudah mati karena ini. Pria tua itu tertawa pelan. Tawanya terdengar dingin. Manusia memang selalu menyesal setelah semuanya terlambat. Arman mulai marah. Kalau Bapak tahu cara menghentikannya, bilang sekarang. Pria tua itu menunjuk rumah kayu itu. Makhluk itu menunggumu di dalam. Arman menelan ludah. Ia memandang pintu rumah yang setengah terbuka. Angin malam membuat pintu itu bergerak perlahan. Pria tua itu berkata lagi, kalau kau masuk ke sana, kau mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Arman terdiam beberapa detik, namun kemudian ia berkata pelan, kalau itu bisa menghentikan semua ini, aku siap. Pria tua itu tersenyum tipis. Kalau begitu, masuklah. Arman berjalan menuju pintu rumah pesugihan. Tangannya gemetar saat menyentuh pintu itu. Perlahan, ia mendorong pintu rumah itu. Ruangan di dalam masih sama seperti sebelumnya. Lingkaran ritual masih ada di lantai. Lilin-lilin masih menyala redup. Namun kali ini, di tengah ruangan sudah berdiri makhluk hitam bermata merah itu. Seolah sudah menunggu sejak lama. Makhluk itu menatap Arman, lalu berkata dengan suara berat, akhirnya kau kembali. Arman berdiri di ambang pintu rumah kayu tua itu. Udara di dalam rumah terasa sangat dingin. Lilin-lilin di lantai menyala redup. Bayangan api bergerak di dinding seperti makhluk hidup. Di tengah ruangan, berdiri makhluk hitam bermata merah itu. Tubuhnya tinggi, kurusan, kulitnya hitam seperti bayangan pekat. Matanya menatap Arman tanpa berkedip. Makhluk itu tersenyum tipis. Akhirnya kau kembali. Suara beratnya menggema di seluruh ruangan. Arman menelan ludah, namun ia mencoba tetap berdiri tegak. Aku datang untuk menghentikan perjanjian ini. Makhluk itu tertawa pelan. Tawanya membuat udara semakin dingin. Manusia selalu berkata begitu setelah kekayaan mereka datang. Arman mengangkat tas uang di tangannya. Aku tidak mau uang ini lagi. Ia melempar tas itu ke lantai. Tas terbuka.
Uang berserakan di lantai. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Uang-uang itu tiba-tiba berubah menjadi abu hitam. Arman langsung terkejut. Apa ini? Makhluk itu menjawab dengan tenang. Kekayaan dari dunia kami tidak bisa dikembalikan begitu saja. Arman mulai panik. Aku tidak peduli dengan uang itu. Yang aku pedulikan adalah orang-orang yang mati. Makhluk itu menatap Arman lebih dalam. Itu adalah harga dari keinginanmu. Arman mengepalkan tangannya. Aku menyesal. Makhluk itu melangkah mendekat perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai kayu berderit. Makhluk itu berhenti tepat di depan Arman. Matanya bersinar merah terang. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Arman mengingat kata-kata kiai di desa. Ia harus siap kehilangan semuanya, termasuk nyawanya. Dengan suara gemetar Arman berkata, "Kalau nyawaku bisa menghentikan semua ini, aku siap." Makhluk itu terdiam, lalu perlahan tersenyum lebar. "Akhirnya kau mengerti." Makhluk itu mengangkat tangannya. Angin kencang tiba-tiba berputar di dalam rumah. Lilin-lilin berkedip sangat cepat. Lingkaran ritual di lantai mulai menyala merah. Makhluk itu menunjuk lingkaran itu. "Berdirilah di sana." Arman berjalan perlahan menuju lingkaran itu. Jantungnya berdetak sangat keras. Ia tahu, ini mungkin langkah terakhirnya. Begitu ia berdiri di tengah lingkaran, tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Makhluk itu berkata dengan suara berat, "Jika kau menyerahkan jiwamu, perjanjian akan berakhir." Namun tiba-tiba, dari luar rumah terdengar suara seseorang berteriak, "Arman, jangan!" Arman langsung menoleh ke arah pintu. Dan yang berdiri di sana adalah kiai dari desa. Arman berdiri di tengah lingkaran ritual. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Lilin-lilin di sekeliling ruangan berkedip liar. Angin dingin berputar di dalam rumah kayu itu. Makhluk hitam bermata merah berdiri di depannya. Matanya menyala terang. Namun tiba-tiba suara teriakan terdengar dari pintu. "Arman, jangan!" Arman langsung menoleh. Di ambang pintu berdiri kiai dari desa. Di tangannya terdapat tas kecil berisi kitab dan tasbih. Kiai itu masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. Makhluk pesugihan langsung menoleh kepadanya. Matanya menyala semakin terang. "Manusia tua." Suara makhluk itu terdengar berat. "Ini bukan urusanmu." Kiai itu berdiri di depan pintu dengan wajah tenang. "Ini urusanku jika menyangkut nyawa manusia." Arman langsung keluar dari lingkaran ritual. "Pak Kiai." Kiai itu mengangkat tangannya. "Jangan mendekat." Makhluk itu tertawa pelan. Tawanya membuat seluruh ruangan bergetar. Perjanjian sudah dibuat. Tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Namun kiai itu membuka kitab kecil di tangannya. Ia mulai membaca ayat dengan suara lantang. Suara bacaannya menggema di dalam rumah. Tiba-tiba angin di dalam rumah berubah arah. Lilin-lilin mulai berkedip semakin cepat. Makhluk pesugihan itu mundur sedikit. Matanya terlihat marah. "Hentikan!" Namun kiai itu terus membaca ayat. Suaranya semakin keras. Lingkaran ritual di lantai mulai retak. Cahaya merahnya perlahan memudar. Makhluk itu mengaum marah. "Kau tidak boleh merusak perjanjian." Makhluk itu mengangkat tangannya. Angin hitam tiba-tiba berputar menuju kiai. Namun kiai itu tetap berdiri. Ia mengangkat tasbih di tangannya dan terus membaca ayat dengan suara lantang. Tiba-tiba cahaya putih muncul di sekitar tubuh kiai. Angin hitam langsung terpental. Makhluk pesugihan menjerit marah. Manusia keras kepala. Arman berdiri di belakang kiai dengan tubuh gemetar. Ia tidak pernah melihat kejadian seperti ini. Rumah kayu itu mulai bergetar. Lilin-lilin mulai padam satu persatu. Makhluk pesugihan menatap Arman dengan penuh amarah. "Ini semua salahmu."
Kiai kemudian berkata dengan suara tegas, "Arman, perjanjian ini hanya bisa diputus olehmu." Arman langsung menoleh. "Bagaimana caranya?" Kiai berkata dengan cepat, "Kamu harus menghancurkan lingkaran ritual itu." Arman langsung melihat lingkaran hitam di lantai. Lingkaran itu masih bersinar merah. Makhluk pesugihan langsung menyadari niat Arman. Matanya menyala lebih terang. "Jangan berani." Makhluk itu langsung melangkah cepat menuju Arman. Namun Kiai berdiri di depannya. "Selama aku masih di sini, kau tidak akan menyentuhnya." Makhluk itu mengaum marah. Rumah kayu itu bergetar semakin keras. Arman tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Dengan tangan gemetar, ia mulai mendekati lingkaran ritual itu. Rumah kayu tua itu mulai bergetar semakin keras. Lilin-lilin yang tersisa berkedip liar. Sebagian bahkan sudah padam karena angin yang berputar di dalam ruangan. Kiai masih berdiri di depan makhluk pesugihan. Ia terus membaca ayat dengan suara lantang. Suara itu menggema memenuhi seluruh rumah. Makhluk hitam bermata merah terlihat semakin marah. Matanya menyala terang seperti api. Manusia tua menyingkir. Makhluk itu mengangkat tangannya. Angin hitam berputar dengan sangat kuat. Namun Kiai tetap berdiri tegak. Ia tidak mundur sedikit pun. Sementara itu, Arman berjalan perlahan menuju lingkaran ritual di lantai. Lingkaran itu masih bersinar merah. Di sekelilingnya terdapat simbol-simbol aneh. Simbol yang menjadi pengikat perjanjian pesugihan. Jantung Arman berdetak sangat cepat. Tangannya gemetar, namun ia tahu, jika lingkaran ini tidak dihancurkan, orang-orang di desa akan terus menjadi korban. Makhluk pesugihan tiba-tiba melihat Arman. Matanya langsung melebar marah. "Jangan sentuh itu." Makhluk itu mencoba menerobos melewati Kiai. Namun Kiai mengangkat tangannya. Ia membaca ayat lebih keras lagi. Cahaya putih muncul di sekitar tubuhnya. Makhluk itu langsung terpental mundur. Ia mengaum dengan suara yang sangat menyeramkan. Arman berdiri tepat di depan lingkaran ritual. Ia menatap simbol-simbol hitam itu. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Makhluk pesugihan kembali berteriak, "Kau akan mati jika menghancurkannya." Arman menatap makhluk itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak terlihat takut. "Aku sudah siap." Makhluk itu menggeram marah. Arman kemudian mengangkat kakinya. Dan dengan seluruh kekuatannya, ia menginjak lingkaran ritual itu. Brak, tanah di lantai langsung retak. Simbol-simbol hitam mulai hancur. Cahaya merah dari lingkaran itu berkedip liar. Makhluk pesugihan langsung menjerit keras. Arman menginjak lingkaran itu lagi. Brak, retakan semakin besar. Simbol-simbol pesugihan mulai pecah. Rumah kayu itu bergetar hebat. Angin di dalam ruangan berubah menjadi badai kecil. Makhluk pesugihan mencoba mendekat lagi. Namun Kiai terus menghalanginya. Akhirnya Arman menghentakkan kakinya sekali lagi. Lingkaran ritual itu hancur sepenuhnya. Tiba-tiba cahaya merah dari lantai menghilang. Angin hitam berhenti. Makhluk pesugihan menjerit sangat keras. Tubuhnya mulai retak seperti bayangan yang pecah. Perjanjian hancur. Namun makhluk itu menatap Arman dengan penuh kebencian. Sebelum tubuhnya menghilang, ia berkata dengan suara berat. Namun kutukannya belum selesai. Tubuh makhluk itu perlahan berubah menjadi asap hitam, lalu menghilang di dalam kegelapan. Rumah kayu itu akhirnya kembali sunyi. Namun Arman tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa sangat lemah. Ia hampir tidak bisa berdiri. Kiai langsung menatapnya dengan serius. Arman, namun Arman sudah jatuh berlutut di lantai. Seolah energinya sedang ditarik oleh sesuatu. Setelah lingkaran pesugihan hancur,
Rumah kayu tua itu tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Angin yang tadi berputar di dalam ruangan langsung berhenti. Lilin-lilin yang tersisa juga padam satu persatu. Kegelapan memenuhi seluruh rumah. Arman masih berlutut di lantai. Tubuhnya terasa sangat lemah. Napasnya berat, seolah seluruh tenaga di tubuhnya sedang disedot. Kiai segera mendekatinya. Arman. Namun ketika Kiai mencoba memegang bahu Arman, tubuh Arman terasa sangat dingin, seperti es. Arman memegang dadanya. "Pak Kiai," suaranya lemah. "Saya tidak kuat." Kiai menatapnya dengan wajah serius. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Kutukan pesugihan masih ada di tubuhmu. Arman mengangkat wajahnya dengan susah payah. Apa maksudnya? Kiai menarik napas panjang. Lingkaran pesugihan memang sudah hancur. Makhluk itu juga sudah kembali ke alamnya. Tapi perjanjianmu tetap meninggalkan bekas. Arman langsung merasa takut. Apakah orang-orang masih akan mati? Kiai menggeleng pelan. "Tidak, korban sudah berhenti." Arman sedikit lega, namun Kiai melanjutkan dengan suara pelan. "Tapi harga dari pesugihan itu sekarang harus dibayar olehmu." Arman langsung terdiam, tubuhnya semakin lemas. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar. Tiba-tiba dari sudut ruangan, muncul asap hitam tipis. Asap itu bergerak pelan, seolah membentuk bayangan wajah. Wajah yang sangat dikenal Arman. Makhluk pesugihan itu muncul kembali dalam bentuk bayangan. Matanya masih merah, suaranya terdengar pelan namun jelas. "Perjanjian memang hancur, namun hutangmu belum lunas." Arman langsung gemetar. "Apalagi yang kau mau?" Bayangan makhluk itu tertawa kecil. "Nyawamu." Kiai segera berdiri di depan Arman. Ia mengangkat tangannya. "Tidak, perjanjian sudah selesai." Bayangan makhluk itu menatap Kiai. Jiwa manusia itu sudah terikat. Kiai kemudian membaca ayat lagi dengan suara keras. Cahaya putih kembali muncul di ruangan itu. Asap hitam itu mulai bergetar. Namun sebelum menghilang, makhluk itu berkata satu kalimat terakhir. Jika dia ingin hidup, dia harus menebus semua kesalahannya. Asap hitam itu akhirnya menghilang. Rumah kayu kembali sunyi, namun Arman masih terbaring di lantai. Tubuhnya semakin lemah. Kiai menatapnya dengan wajah serius. "Arman, dengarkan aku." Arman membuka matanya dengan susah payah. "Masih ada satu cara agar kamu bisa selamat." Arman berbisik lemah. "Apa itu?" Kiai menjawab pelan. "Kamu harus mengabdikan hidupmu untuk menolong orang lain, sebagai penebus dari pesugihan yang kamu lakukan." Arman menutup matanya perlahan. Ia mengerti, ini adalah harga dari kesalahan yang ia buat. Namun tiba-tiba, rumah kayu itu kembali bergetar, seolah sesuatu masih belum selesai. Rumah kayu tua itu kembali bergetar, padahal sebelumnya suasana sudah tenang. Lantai kayu berderit pelan, angin dingin kembali masuk dari celah-celah dinding. Arman masih terbaring lemah di lantai. Napasnya berat, tubuhnya terasa semakin dingin. Kiai berlutut di sampingnya sambil membaca doa. Namun tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan menyala sendiri. Api kecilnya berkedip aneh. Bayangan di dinding mulai bergerak tidak normal. Kiai langsung menyadari sesuatu. Wajahnya berubah serius. Dia kembali. Arman membuka matanya sedikit. "Siapa?" Belum sempat Kiai menjawab, asap hitam mulai muncul dari lantai. Asap itu semakin banyak, berputar seperti kabut gelap. Perlahan-lahan asap itu membentuk sosok yang sangat dikenal. Makhluk pesugihan itu muncul kembali. Matanya menyala merah terang, namun kali ini tubuhnya terlihat lebih besar dan lebih gelap. Makhluk itu menatap Arman. Suaranya terdengar lebih dalam.
Hutangnya belum dibayar. Kiai langsung berdiri di depan Arman. "Kau sudah kalah." Makhluk itu tertawa keras. Tawanya membuat rumah kayu itu bergetar. "Perjanjian mungkin sudah hancur, tapi jiwa manusia ini masih milikku." Arman mencoba bangun, namun tubuhnya terlalu lemah. Makhluk itu mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Kiai membaca doa dengan suara keras. Cahaya putih kembali muncul di sekelilingnya. Namun kali ini makhluk itu tidak mundur. Ia tetap berjalan, matanya hanya fokus pada Arman. "Aku datang mengambil milikku." Kiai mencoba menahannya, namun makhluk itu mengangkat tangannya. Angin hitam langsung mendorong tubuh Kiai. Kiai terpental beberapa langkah ke belakang. Arman melihat itu dengan panik. "Pak Kiai." Makhluk itu kini berdiri tepat di depan Arman. Matanya menyala terang. "Saatnya membayar hutangmu." Arman menutup matanya. Ia sudah siap. Namun tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Tas hitam yang berisi uang pesugihan di lantai tiba-tiba bergerak. Tas itu terbuka. Uang di dalamnya berubah menjadi abu hitam yang berterbangan. Angin kuat tiba-tiba berputar di dalam rumah. Makhluk pesugihan itu langsung berhenti. Matanya terlihat marah. "Tidak, ini tidak mungkin." Abu hitam itu berputar seperti badai kecil, lalu perlahan berubah menjadi cahaya putih. Cahaya itu menyelimuti tubuh Arman. Kiai yang melihat kejadian itu langsung berkata keras, "Arman, ini kesempatanmu. Lawan kutukan itu." Arman membuka matanya. Tubuhnya masih lemah, namun ia mencoba berdiri. Ia menatap makhluk pesugihan itu dengan berani. "Aku tidak akan menyerahkan jiwaku." Makhluk itu mengaum marah. Rumah kayu itu bergetar sangat keras. Ini adalah pertarungan terakhir antara Arman dan kutukan pesugihan. Rumah kayu tua di tengah hutan itu bergetar hebat. Angin berputar kencang di dalam ruangan. Lilin-lilin yang sudah padam tiba-tiba menyala kembali. Cahaya mereka berkedip liar menerangi seluruh ruangan. Di tengah ruangan berdiri dua sosok, Arman dan makhluk pesugihan bermata merah. Makhluk itu terlihat sangat marah. Tubuhnya semakin besar, bayangan hitamnya hampir memenuhi seluruh ruangan. "Kau tidak bisa melawan takdirmu." Suara makhluk itu menggema keras. Arman berdiri dengan tubuh gemetar. Namun kali ini wajahnya tidak lagi penuh ketakutan. Ia menatap makhluk itu dengan berani. "Aku memang salah. Aku serakah. Aku ingin cepat kaya karena judi." Arman mengepalkan tangannya, dan karena itu orang-orang hampir menjadi korban. Makhluk itu menggeram. "Kau sudah terlambat menyesal." Arman menggeleng pelan. "Mungkin benar, tapi aku tidak akan menyerahkan jiwaku padamu." Makhluk itu langsung mengangkat tangannya. Angin hitam berputar sangat kuat. Rumah kayu itu hampir roboh. Namun tiba-tiba cahaya putih yang menyelimuti tubuh Arman menjadi semakin terang. Cahaya itu mendorong angin hitam menjauh. Makhluk pesugihan terlihat terkejut. "Cahaya penebusan." Kiai yang berdiri di belakang Arman berkata keras. Arman sudah memilih jalan yang benar. Makhluk itu menatap Arman dengan penuh kebencian. "Kau bisa lolos hari ini. Tapi ingat, keserakahan manusia tidak pernah berakhir." Makhluk itu mulai berubah menjadi asap hitam. Tubuhnya perlahan menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, ia berkata pelan, "Jangan pernah kembali ke jalan ini." Angin hitam tiba-tiba berhenti. Rumah kayu itu kembali sunyi. Cahaya putih di sekitar Arman perlahan menghilang. Arman langsung jatuh berlutut di lantai. Tubuhnya sangat lemas. Kiai segera menolongnya berdiri. Perjanjian itu sudah selesai. Arman menatap sekeliling ruangan. Lingkaran pesugihan sudah hancur. Tas uang sudah berubah menjadi abu.
Tidak ada lagi tanda-tanda kekayaan gaib. Hanya rumah tua yang sunyi di tengah hutan. Beberapa saat kemudian, Arman dan Kiai keluar dari rumah itu. Udara malam terasa lebih tenang. Seolah hutan itu baru saja terbebas dari kutukan. Arman menatap langit malam. Air matanya perlahan jatuh. Saya hampir menghancurkan hidup banyak orang. Kiai menepuk bahunya pelan. Kesalahan manusia bisa terjadi, tapi yang terpenting adalah memperbaikinya. Beberapa bulan kemudian, hidup Arman benar-benar berubah. Ia bekerja keras sebagai buruh di desa. Uangnya memang tidak banyak, namun ia hidup dengan tenang. Tanpa hutang, tanpa kutukan, dan setiap kali seseorang di desa mulai tergoda dengan jalan pintas untuk menjadi kaya, Arman selalu berkata satu hal, jangan pernah mencari kekayaan dari jalan gelap, karena harga yang harus dibayar bisa jauh lebih mahal dari yang kamu bayangkan. Dan cerita pun selesai. Itulah cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya.